Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Menara Babel. Menara Babel adalah narasi yang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan orang-orang di seluruh dunia berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Adalah menara yang dipercayai oleh Yahudi, Kristen, dan Islam yang menjadi salah satu simbol keangkuhan manusia pada zaman itu. Ada banyak kisah yang menuturkan mengenai menara ini, tetapi sumber yang paling terkenal adalah dari kitab Taurat dan Alkitab, yaitu dalam Kejadian 11:1-9. Menurut cerita, umat manusia setelah peristiwa air bah Nuh yang hanya memiliki satu bahasa bepergian ke arah timur, yaitu ke tanah Sinear dan bersama-sama bersepakat untuk mendirikan sebuah menara yang mencapai langit. Tuhan yang melihat keangkuhan manusia mengacau balaukan bahasa mereka dan menyerahkan mereka ke seluruh penjuru bumi. Beberapa pakar modern menghubungkan Menara Babel ini dengan beberapa runtuhan menara yang telah diketahui. Yang paling populer adalah Etemenanki, yakni ziggurat yang digunakan sebagai tempat memuja dewa Mesopotamia Marduk di Babylon. Cerita Sumeria yang memiliki kesamaan dengan kisah Menara Babel termuat dalam Enmerkar dan penguasa Aratta. Kaum Aad adalah kaum yang hidup setelah zaman Nabi Nuh AS. Keberadaan pembangunan menara ini dapat diketahui melalui surah-surah yang tertera di dalam kitab Al-Quran. Ada banyak surah yang menjelaskan tentang keadaan kaum Aad saat itu. Ibu kota kaum Aad adalah Iram. Terkenal dengan bangunan-bangunannya yang menjulang tinggi ke langit. Waktu itu tidak ada di kota lain seperti itu, hanya ada di Iram. Hal ini tertera di dalam surah Al-Fajr ayat 6-8 yang berbunyi. 6. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Aad? 7. Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. 8. Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Sedangkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kaum Aad melebihi kaum-kaum lainnya. Hal ini tertera pada kitab Al-Quran surah Al-Araf ayat 69 berbunyi. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Araf, 69. Adapun kaum Aad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Quran Surat Al-Fussilat, 15. Adapun cemeti azab yang menimpa bangsa Aad dijelaskan sebagai berikut. Dan juga pada kisah Aad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Quran Surat Az-Zariyat, 41-42. Adapun kaum Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Quran Surat Al-Haqqah, 6. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Quran Surat Fussilat, 13. Bukti-bukti akan cemeti azab itu telah diketahui sebelumnya dalam Book of Jubilee manuskrip jauh lebih tua dari Al-Quran di mana Menara Babel ini mempunyai tinggi 2,484 meter. Yang mana tingginya hampir dengan tinggi Gunung Merapi di Indonesia saat ini. Bukti kejayaan, ketinggian, dan cemeti azab yang menimpa kaum ini telah ditemukan dalam mitologi bangsa-bangsa lain. Menjadi sebuah pelajaran bagi seluruh manusia bahwa kekuatan manusia tidaklah mutlak, tidak sepatutnya manusia menyombongkan diri dengan nikmat-nikmat yang sudah dikaruniakan Tuhan kepadanya. Nikmat bisa menjadi kebahagiaan untuk manusia yang pandai bersyukur dan bisa menjadi malapetaka untuk manusia yang meningkarinya. Menara Babel lembaran hitam tentang kesombongan dan keangkuhan terbesar yang pernah dilakukan manusia. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.